Halo semua, balik lagi di Kroco Channel di sini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan georeferencing. Ini merupakan kelanjutan proses dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya yaitu membahas tentang uji akurasi geometris. Dan citra yang kemarin kita uji itu ternyata akurasinya kurang baik ya, jika akan kita pakai sebagai acuan kita dalam pemutahiran peta dasar. Jadi itu kemarin hasil uji akurasinya kalau tidak salah itu 23 meter, dimana untuk skala 1:50.000 itu setidaknya membutuhkan akurasi di bawah 20 meter. Oke. Bagaimana kita mencapai akurasi di bawah 20 meter? Nah, caranya adalah melakukan georeferencing kembali citra 8 yang kita terima, dan kebetulan ini kita memakai software ArcGIS ya. Jadi georeferencing atau rektifikasi itu bisa memakai software macam-macam ya. Jadi bisa PCI, bisa das, bisa ArcGIS, macam-macam. Jadi silakan teman-teman yang familiar. Jadi ini karena nantinya kita akan memakai ArcGIS terus, jadi yang kebetulan juga ArcGIS sekira cukup familiar ya teman-teman, hampir di pemetaan atau mahasiswa juga pasti pernah nyoba ArcGIS ya sebagai software pemetaan. Oke, kita langsung saja ya, ini yang kita buat kemarin, jadi saya hilangkan dulu ya ICP sama LBI nya. Kemudian georeferencing itu di bagian mana, ini kita bisa cari di customize, kemudian toolbars, kita pilih georeferencing. Jadi kita centang aja, nanti muncul seperti ini. Ini kita bisa pindah-pindahkan ya, saya taruh di sini aja. Nah, kemudian apa isi menu dari georeferencing tersebut kita bisa lihat ya. Jadi yang pertama itu ada update georeferencing, di mana ada georeferencing ini kita langsung bisa mengupdate citra ini. Jadi citra yang kita dapat dari 8 itu langsung kita bisa update georeferencingnya. Nah, ini juga rektifikasi juga sama ya. Bedanya rectify ini kita membuat citra baru. Jadi ini kayak kita replace ya, bisa dikatakan geometrisnya kita replace dengan yang update. Kalau yang ini kita kayak buat citra baru yang geometrisnya sudah kita georeferencing. Jadi ada muncul citra baru, yang ini tetap ada replace dari citra sebelumnya, seperti itulah. Kemudian ini fit to display, cuman menampilkan citra ini extendnya ya. Jadi terdisplay semua seperti junto layer. Kemudian ini update display, mengupdate tampilannya. Kemudian ini auto adjust, jadi ini seperti saat kita melakukan georeferencing kan kita menarik, istilah itu menarik citra ini ke arah koordinat yang benar ya, yaitu peta RBI yang kita anggap benar. Jadi ini kalau kita centang auto adjust, maka setiap kita melakukan penambahan titik, maka citra ini akan berubah posisinya atau terubah secara otomatis. Jadi kalau kita tidak centang, itu dia akan tetap posisinya. Kemudian kalau kita klik adjust, dia baru berubah dengan menggunakan semua titik sebagai parameternya. Kalau kita auto adjust, dia menggunakan titik yang baru kita titikin. Jadi misalnya 1, dia cuma pakai 1 ini, kita titikin lagi 2, dia memakai keduanya, seperti itu. Jadi tidak kalau tidak dicentang, dia akan tetap seperti itu. Setelah kita adjust, baru dia berubah posisinya, seperti itulah, seperti gampangnya. Kemudian ini ada flip on rotate
posisi citranya kita mau rotasikan atau putar ya, atau kita balik vertikal horizontal seperti itu. Kemudian ini jenis transformasi yang kita pakai. Jadi koordinat dalam georeferensi kan ini kita sebenarnya merubah koordinat sebelumnya itu ke koordinat baru. Nah, perubahan itu disebut transformasi koordinat. Ini ada berbagai jenis macamnya ya. Yang membedakan ini adalah di jumlah titiknya yang disyaratkan. Jadi ada hitungan-hitungannya di mana seperti transformasi zero order polinomial ini cukup membutuhkan satu titik kontrol sehingga dia bisa lakukan perhitungan seperti itu. Kemudian kalau similarity polinomial dia setidaknya membutuhkan 3 titik kontrol. First order polinomial juga setidaknya membutuhkan 3 titik kontrol. Second order polinomial ini setidaknya membutuhkan 6 titik kontrol. Kemudian third order polinomial itu setidaknya membutuhkan 10 titik kontrol. Apa yang berbeda dari zero order, first order, second order ini adalah pemilihan terrain kita ya, nantinya itu lebih ke arah pemilihan terrain kita ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, jadi jika terrainnya cukup datar atau tidak terlalu banyak bukit atau lembah, itu bisa memakai zero order atau first order polinomial. Jadi ibaratnya citra itu hanya digeser-geser aja, mau digeser ke kanan, ke kiri atau ke bawah, ke atas, itu di koordinatnya bisa digeser-geser secara 2 dimensi seperti itu. Jadi titiknya cuma butuh 3 aja. Kemudian bila daerahnya mulai banyak bukit atau bergelombang, punya lembah, punya segala macam yang tidak datar, itu disarankan memakai third order polinomial, di mana juga pasti membutuhkan titik-titik yang banyak gitu. Jadi di macam-macam ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ini lebih hemat titik, cuma 3 aja sudah bisa melakukan transformasi seperti itu. Oke, untuk di dalam video ini kemungkinan saya akan memakai first order polinomial karena kita lihat juga daerah pesisir bukitnya juga tidak banyak ya. Jadi ini sebelum saya jelasin, kita akan melakukan pemberian titik ya, tersebar tidak secara merata karena kita butuh hanya di AOI di Kota Mataram ini ya. Seperti halnya titik ICP ini kemarin tidak kita tes tersebar di segala sisi di citra ya, karena citranya besar, kita hanya pakai yang seperti ini. Jadi nantinya kita juga akan sebar di titik sini, titik-titiknya seperti itu. Jadi ini tempat milih rasternya ya, atau citranya. Kemudian ini untuk menambahkan control point, ini auto registration, otomatis terbuat linknya ya. Kemudian ini viewernya, kita bisa lihat viewnya. Ini link tabelnya ya, saya pindahkan dulu. Jadi ini link tabelnya. Nanti informasi titik-titik akan tergambar di sini ya, seperti itu. Oke, kita langsung coba aja cara nambahinnya seperti apa ya. Jadi ini kita tetap memakai acuan jalan sebagai posisi yang kita anggap benar ya. Jadi kita tetap mencari pertigaan atau perempatan sama seperti TKCP. Jadi ini akan saya coba auto adjust ya. Auto adjust nanti citranya akan tertarik sendiri secara otomatis mengikuti
peta RBI. Jadi seperti ini ya, saya titikin satu. Yang pertama kita titikin adalah citranya ya, dimana lokasi yang ingin kita tarik itu di mana, kita titikin, kemudian baru kita titik lokasi yang benar di atau di peta RBI-nya ya. Peta RBI akan langsung ketarik seperti itu. Oke, biar titiknya terlihat, kita coba ganti warna ruas jalan. Kita kasih warna kuning aja ya. Oke, ini jadi ini titik 1. Kemudian ini kita hanya butuh 3 titik ya, itu minimal ya, jadi teman-teman bisa titikin lebih dari 3. Jadi prinsipnya semakin banyak kita titikin itu akan semakin pas lah, jadi di setiap sisinya akan semakin pas. Ini kita coba titikin di sebelah tengah aja. Sudah kelihatan, perhatikan jalannya dulu tengah. Ini titik 2. Kemudian ini titik, cari titik 3 sebelah sini. Ini perempatan. Oke, jadi ini yang warning message atau pemberitahuan ya. Jadi ini control point linear or not well distributed ya, this will affect the work result. Jadi ini yang seperti yang saya di awal tadi bilang, bahwa kita akan mendapat pesan itu karena emang wilayah yang ingin kita benarkan itu hanya di bagian kecil citra ya. Jadi ini oleh sistem tetap dibaca bahwa kita akan melakukan rektifikasi di satu scene citra ini. Jadi satu scene ini citra, kita kalau rektifikasi, itu yang terbaca oleh sistemnya ya. Sehingga apabila kita hanya titik-titik terkumpul di sini, itu membuat kita akan diberitahu oleh sistem bahwa titik-titik ini distribusinya tidak bagus, jadi tidak tersebar secara merata, atau hanya di sebelah sini aja yang akurat nanti jadi seperti itu. Ya itu tidak masalah ya, untuk karena emang citra yang untuk yang kita butuhkan hanya wilayah ini yang akurat ya, yang untuk wilayah lain tidak akurat juga tidak apa-apa, karena memang kita nggak butuh seperti itu sih. Jadi untuk sementara kita akan cuekin aja ya pemberitahuan itu, karena memang kemungkinan tiap-tiap kita titikin akan muncul seperti itu ya. Kita coba cuekin aja. Jadi ini sudah 3. Oke, saya coba 5 titik aja ya. Sini. Tinggi. Jalan. Empat, 5.
cari perempatan. Ada tiga semua. Kita nggak apa-apa ya pakai pertigaan, titik di sini itu lagi ya, seperti itu. Jadi kita coba lihat video persebarannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 di sebelah, tambahin lagi 1 kayak sebelah sini. Perempatan sini mungkin. Coba perempatan sini. Oke, ini sudah 6 titik, jadi sudah cukup untuk di first order polinomial. Kemudian ini kita coba lihat RMS-nya atau titik-titiknya. Jadi ini RMS error di sini ya. Namun ini kebetulan karena citranya ini juga di satuan di derajat ya, sepertinya ini 116 itu 07 kan. Jadi kita nggak bisa memakai patokan RMS ini karena memang biasanya RMS error itu satuannya meter ya, seperti kemarin kita uji akurasi itu satuannya meter. Kalau ini cukup membingungkan karena memang satuannya ini di sini unknown juga ya, forward residual unit unknown, karena memang citranya sendiri ini sistem koordinatnya masih memakai WGS 84 ya, atau geografis, belum memakai UTM. Jadi bila teman-teman citranya sudah diproyeksi menggunakan UTM, di sini bisa dipakai RMS errornya. Jadi satuannya unitnya meter seharusnya, seperti itu. Oke, untuk sementara ini kita bisa abaikan dulu karena nanti tetap akan kita uji yang pakai ICP dan RBI, jadi kita uji ulang seperti itu. Ini kita coba lihat secara visual aja apakah masih terlalu melenceng atau terlalu jauh. Jadi misalnya kita melihat jalan-jalan yang seharusnya ini jalannya nih, tapi kok melenceng atau berbeda secara jauh, itu maka akan kita tambahkan titik di situ. Jadi seperti ini kan, ini sudah pas nih di tengah lingkaran, maka tidak perlu ditambahkan. Kemudian ini titik perempatannya juga sudah cukup pas, jadi tidak perlu ditambahkan di bagian ini. Untuk yang titik lain kira sudah cukup ya, sudah cukup pas. Oke, jadi bila teman-teman merasa udah cukup pas ya seperti saya sekarang ini, maka teman-teman bisa lakukan simpan ya. Jadi bisa disimpan, nanti titik-titiknya tersimpan, ini simpan untuk menyimpan titik-titiknya, atau bisa langsung melakukan ini update georeferencing ya, untuk mereplace koordinat baru ke
citra ini, atau bisa juga melakukan rectify. Jadi seperti yang saya katakan di awal, citra ini akan atau citra yang kita sudah benarkan posisinya sesuaikan dengan peta dasar akan tersimpan di citra baru, bukan menimpa atau mereplace dari koordinat di citra lama ya. Jadi perbedaannya itu kan kita coba mungkin biar kita bisa melihat, kita coba rectify dulu ya. Jadi ini ada cell size, load data, as jadi -1, kemudian sampelnya seperti apa, disimpannya di mana, bisa dibuka satu-satu ya. Oke, kita langsung cari, coba simpannya dulu ya. Oke, kita langsung save aja, kita coba. Ini kita tunggu sampai 100% ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi citranya, sudah tersimpan ya. Jadi ini ada dua, yang ini sebelum direktifikasi, kemudian ini tampilan setelah direktifikasi ulang ya, seperti itu. Oke, saran saya untuk teman-teman yang misalnya masih ragu apakah ini sudah uji sudah benar atau belum, maka cukup lakukan update georeferencing ya. Kalau sudah yakin benar ini sudah akurat, sudah uji akurasinya, baru teman-teman bisa lakukan rectify ya, seperti saya tadi, seperti itu. Jadi ini rectify ini membuat baru, jadi itu pilihan aja sih sebenarnya. Kalau untuk saran ya di update dulu kemudian di rectify, atau di rectify dulu bisa juga sih, bisa dijadikan pilihan lah, seperti itu. Oke, ini kita lihat aja ya yang sudah kita rektifikasi ya, perbedaan seperti apa. Jadi ini kelihatan ya di titik yang pertama ini kelihatan yang bedanya, citranya akan ke bawah juga, kita lihat bedanya. Kemudian sebelah sini ya, kalau tidak salah tadi itu penempatannya di sini juga akan berubah mendekati ya, seperti ini. Ini tampilan yang sebelum direktifikasi penempatannya, kemudian ini yang sudah jadi ke bawah mengikuti peta RBI, seperti itu ya. Gampang, secara gampangnya. Oke, ini akan saya coba uji akurasi dulu ya, seperti yang kemarin. Saya coba munculkan lagi titik-titiknya. Jadi pilihan kita bisa memakai titik-titik sebelumnya ataupun menitikin ulang, jadi seperti itu. Jadi bisa bebas mau titik sebelumnya yang ini, atau bisa di titik ulang. Oke, saya coba di kali ini karena video tutorial, saya coba akan pakai titik yang sebelumnya saja ya untuk diuji, biar kita bisa melihat perbedaannya
seperti apa. Oke, saya coba percepat aja ya. Ini ada di titik 1, karena ini titik sebelumnya kita akan merubah posisinya sesuai dengan citra yang baru. Ini kita akan lakukan edit fitur, start editing, kita continue, dan kita tinggal pindahin titiknya aja nih, satu ke titik yang citra yang terbaru, karena perempatannya ada di sini. Kita hilangin dulu ya ruas jalan sama titik RBI nya, ini perempatannya di sini. Oke, untuk titik 1 kita tes di sini, kemudian kita cari titik 2 ya. Buat sini. Kita hilangin lagi jalannya juga. Cari di sini. Titik 2. Ini saya coba rubah-rubah titik dulu ya. Nah, cepat videonya. Ya, ini udah saya sesuaikan ya. Jadi nomor 12 pas di tengah, kemudian 11 di sini, penempatan 10-nya di pertigaan sini, 9 pas di sini perempatan, 8 juga pas di perempatan. Oke, kita hidupkan lagi di ruas jalan dan RBI nya. Kita akan coba hitung kembali ya, seperti saat kita uji akurasi di video sebelumnya. Kita perbarui di ICP nya saja, karena yang kita geser adalah ICP nya. Kita hitung ulang koordinatnya, bulat geometri, x koordinat polling meter, kita oke kan. Kemudian y nya kita hitung ulang lagi, geometri, y koordinat polling meter. Oke, sekarang kita coba kopikan ke tabel Excel nya. Kopinya kita select all dulu. Oke, kita save dulu ya. Kita save, editing, select all, kemudian copy select, akurasi di ICP ini kita pastikan saja. Seperti ini ya. Oke, kita pastikan seperti ini. Kita buka, kemudian kita akan rubah ke sebelumnya ya. Copy lagi, akurasi ICP plus 1, copy, ikutin value. Oke, jadi ini sudah kita kopikan ICP nya. Kemudian ini kita bisa lihat sendiri ya. Jadi yang awalnya itu 23 akan berubah menjadi 7 meter ya. Jadi kalau kita Ctrl Z ya, sebelum kita kopikan itu ada uji akurasinya itu 23 meter ya. Tapi setelah kita
rektifikasi ulang, georeferensi ulang itu menghasilkan 7 meter untuk citra yang sebelumnya kita dapat dari 8. Oke. Jadi sebaiknya emang karena citra dari 8 itu masih secara otomatis ya, belum secara manual, dan tentunya tidak memakai RB sebagai dasar dalam melakukan rektifikasi, kan perlunya kita melakukan georeferensi ulang seperti tadi. Oke teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini aja. Bila ada salah-salah kata atau ada suara-suara mengganggu seperti suara batuk atau suara serak, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun peta. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.